Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala nabina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatul kiram, para guru-guru saya, para orang tua, para asatidzat, Pak Haji, Bu Hajah, para kaum muslimin muslimat, shaimin was shaimat. Mungkin ada pemimpin, ada Bang Mamat, para rekan-rekan remaja, putra dan putri. Ini sama aki-aki semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan di malam yang ke-10 ya. Malam ke-10, Masya Allah, enggak terasa. Jadi hidup itu ternyata tahu-tahu ya. Tahu-tahu udah puasa. Tahu-tahu udah 10 hari, tahu-tahu udah mau lebaran, tahu-tahu pensiun, tahu-tahu udah tua, tahu-tahu mati. Jadi hidup ini tahu-tahu. Kalau kita tidak pandai memanfaatkan waktu, maka jelas kata Allah dalam keadaan rugi kita. Hadirin yang mulia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, kita bersyukur masih diberikan kesehatan. Yang kedua, masih jumpa kembali dengan bulan Ramadan. Ini adalah doa kita setahun yang lalu. Betul. Setahun yang lalu kita ngomong sama Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan tahun depan. Sekarang ketemu Ramadan. Alhamdulillah. Tapi sayang, beribu kali sayang, apa boleh buat, Allah punya kehendak lain. Ada saudara kita, orang tua kita, nyak babe kita, encang-encing, ponakan, sepupu, karib kerabat, tetangga, dan seterusnya yang udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngomongnya sama kita waktu tahun yang lalu tuh, supaya dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Tapi beberapa bulan yang lalu mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dengan permintaan yang sama kepada Allah tahun yang lalu, ternyata ada yang duluan dipanggil Allah. Artinya bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Kalau Ramadan kita yang terakhir, harus bagaimana kita melaksanakan Ramadan kita? Hadirin yang mulia, para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semuanya, para jamaah sekalian yang hadir dalam kesempatan malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibunya semua, dalam limpahan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan walafiat, diangkat segala masalah dan kesulitannya, dimudahkan segala urusannya, dilunasi hutang-hutangnya, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak cucu keturunan yang soleh dan solehah, menjadi hafidh hafidhah, selalu dilimpahkan rizki yang barokah, yang halal, yang thayyib, yang melimpah. Dan semoga Allah semuanya menerima amaliyah-amaliyah Ramadan kita, tarawih kita, baca Quran kita, sedekah kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berapa menit nih ya? Ntar colek aja kalau udah kelamaan. Ya. Saya doakan juga semuanya, terutama ibu-ibu, nggak kelihatan, ada kamera ya, kamera CCTV, ibu-ibu yang di bawah, istri-istri, ibu-ibu yang taat sama suaminya, suami-suami yang sayang sama istrinya, berangkat ke tanah suci. Amin. Istri-istri yang gak taat sama suaminya, suami yang pelit sama istrinya, berangkat ke tanah kusir. Ziarah ya. Ziarah, Pak. Emang tanah kusir apaan? Ziarah, mungkin ada kesudaranya di sono. Amin. Ya Rabbal alamin. Jadi peringatan juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat ini saya mengutip dari catatan Imam Al-Qushairi.
Beliau lahir di tahun 986 Masehi. Mengupas satu, singkat saja mungkin karena waktu kita juga tidak banyak ya, mungkin sekitar 5 menit lebih sedikit lah. Beliau membagi, ini pesan Ramadan nih, pesan Ramadan yang menurut beliau target daripada Ramadan itu adalah takwa, supaya selepas Ramadan kita menjadi mukmin yang muttaqin. Nah, takwa menurut beliau, menurut Imam Al-Qushairi, takwa ada 4 huruf tuh. Ta, khaf, waw, ya. Ta apa ta? Tawadu, rendah hati alias tidak sombong. Jadi Ramadan ngajarin kita supaya jangan sombong. Yang kita miliki hari ini apa? Orang sombong biasanya kepada hal-hal yang dianggapnya dia merasa lebih dari yang lain. Innal insana layatgha ar-ra'ahus tagna. Orang cenderung sombong kalau merasa lebih dari yang lain. Orang biasanya sombong apa? Kelebihan harta, kelebihan paras wajah, kelebihan apa? Uang, pangkat, kedudukan, jabatan, dan seterusnya yang kira-kira bisa dibuat sombong. Apa yang kita miliki hari ini sesungguhnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala 31 kali di dalam surat Ar-Rahman mempertanyakan kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau bahasa bebasnya, ada nggak nikmat yang bukan dari Allah? Semuanya dari Allah. Titipan, jabatan, status sosial, kedudukan, pangkat, harta, mobil, rumah yang kita miliki hari ini titipan. Kalau yang nitip mau ngambil, selesai nggak? Selesai. Kalau kata Ustadz Zainuddin MZ, yang paling tawadu tukang parkir itu. Mobilnya banyak, motornya banyak, nggak sombong dia. Orang nitip, yang punyanya mau ngambil, selesai. Paling dia hanya menerima 2.000, 5.000. Kurang lebih begitu gambarannya. Orang cenderung sombong itu ya, tidak tawadu, artinya dia merasa lebih dari yang lain. Dan sombong itu memang sifat iblis. Iblis laknatullah alaih kepleset hanya karena sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia, dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api ya Allah, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Api lebih mulia dari tanah. Padahal iblis itu sebelum membangkang kepada Allah, dia adalah hamba Allah yang sujud ribuan tahun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu Allah ciptakan Adam, dia merasa lebih dari Adam. Saya lebih baik dari dia, saya lebih banyak dari dia, saya lebih tinggi jabatannya dari dia, saya lebih banyak hartanya dari dia, dan seterusnya. Inilah sifat-sifat iblis yang bisa bermetamorfosis kepada manusia. Ramadan mengajarkan kita supaya tawadu, yang pertama. Gak usah banyak-banyak, ini panjang kalau diceritain. Yang kedua, khaf. Khaf itu qanaah, merasa cukup apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit atau banyaknya. Bersyukur, berterima kasih, ridho kepada pemberian Allah. Tidak menuntut. Sama seperti istri, umumnya dibagi uang belanja oleh suaminya sekian, alhamdulillah, berterima kasih kepada suaminya. Memang kadang-kadang kalau kita lihat sejarah pasangan suami istri itu ada di dalam beberapa prototipe. Ada yang suaminya taat kepada Allah, istrinya PA. Siapa tuh? Nabi Nuh alaihissalam, istrinya membangkang kepada Allah. Suaminya bagus, istrinya membangkang. Ada yang istrinya taat kepada Allah, suaminya PA. Siapa? Fir'aun laknatullah. Allah sudah benamkan di dalam lautan. Ada yang bagus nih, suaminya taat kepada Allah, istrinya taat kepada Allah. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nih ibu-ibu nih, kalau disuruh milih, bu, milih yang mana bu? Nabi Nuh. Siapa lagi tadi? Fir'aun sama Nabi Ibrahim. Pilih mana bu? Ibu-ibu pasti jawabannya Nabi Ibrahim. Ingat bu, Nabi Ibrahim istrinya 2. Wah, kagak modest katanya. Fir'aun dah, biarin dah katanya.
tidak berterima kasih atas pemberian Allah. Jadi sebenarnya keluarga kita itu ladang amal buat kita. Ya, nggak usah jauh-jauh sebenarnya kita beramal. Sempurnakan pelayanan kita, suami kepada istri, istri kepada suami. Itu isinya Isinya pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Wow itu apa? Waro. Waro itu bahasa umumnya berjaga-jaga, menjaga dirinya dari segala sesuatu ya yang membuatkan Allah tidak ridho, yang menyebabkan dosa sekecil apapun. Faktor makanan kah, faktor pekerjaan kah, faktor apa saja. Berhati-hati waro itu. Ramadan mengajarkan kita waro. Walaupun halal itu makanan, tetapi di siang hari nggak boleh kita makan, betul? Nasi, roti, teh manis itu halal semua secara zat. Tapi kalau kita minum di siang hari sebelum waktu berbuka, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi bagaimana kita yang mau tadi ya, yang waro tadi, berhati-hati, berjaga-jaga dari segala sesuatu. Kalau dalam konteks kita berpuasa, dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Apa yang bisa membatalkan puasa kita? Banyak pikirnya saya kira udah sering dibahas oleh guru-guru kita. Yang terakhir ya, yakin, percaya sempurna, paripurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mencontohkan, kalau yakin, iman yakin kepada Allah itu hati kita. Hati itu memotret, menscan segala sesuatu yang tidak nampak. Sementara akal manusia menscan sesuatu yang nampak, yang bisa diraba, yang bisa dihitung, yang bisa disentuh, yang bisa dilihat, yang bisa divisualisasikan, yang bisa digambarkan. Oh sekian, kalau ibaratnya uang, oh sekian ribu, sekian juta, sekian miliar. Itu akal manusia. Saya mau ngambil contohnya, ini sering sekali saya sampaikan. Ini mengasah bagaimana sih mendudukan iman kita, ya, kemudian membandingkan dengan akal. Nanti kita lihat perbandingan sahabat bagaimana menyambut seruan Ramadan itu. Kalau orang yang beriman kepada Allah, iman ya maksudnya, iman mencerna segala sesuatu yang tidak nampak. Akal sehat itu bisa mencerna sesuatu yang kelihatan. Saya ambil contoh umpamanya besok diumumkan pagi-pagi menjelang subuh, siapa yang sholat subuh berjamaah di Masjid Baitus Salam, saf pertama mendapatkan uang tunai 100 juta. Saf pertama. Karena Rasulullah menggambarkan saf pertama itu luar biasa pahalanya. Cuman karena tidak paham, nah makanya tidak paham karena imannya lemah sebenarnya. Saya mau ngebandingin nih, mau ngukur iman kita di mana sebenarnya posisinya, gitu ya. Kira-kira nih, kalau diumumkan oleh pengurus masjid Baitus Salam, besok pagi subuh siapa yang sholat di saf pertama mendapat uang 100 juta tunai. Kira-kira apa yang terjadi besok pagi, Pak? Penuh nggak masjid nih? Nggak usah tanggung-tanggung 10 juta, 100 juta Pak. Saya mau 1 miliar tadi, kegedean. 100 juta Pak saf pertama. Penuh Pak. Mungkin sahur di masjid kita ngarahin dapat saf pertama. Kenapa bisa semangat begitu? Tergambar Pak. Itu akal manusia tuh. Memotret sesuatu yang nampak, yang kelihatan, yang bisa diraba, yang bisa divisualisasikan 100 juta gitu. Itu akal tuh Pak. Buru-buru. Karena di pikirannya apa? 100 juta. Sekarang kalau Rasul yang menggambarkan rakaataini salat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nyambutnya gimana kira-kira? Dibandingin sama yang 100 juta tadi. Nah, itulah persoalannya, Pak. Ketika kita lemah di dalam menyambut seruan-seruan Allah, bagaimana luar biasanya Ramadan, pahala dilipat gandakan, bulan dikabulkannya doa, apalagi keberkahan bulan Ramadan. Salat malamnya saja mengampuni dosa-dosa kita yang sudah lewat. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, itu kan janji Allah tuh. Diampuni dosa, berbagai macam pahala di sisi Allah. Kemudian apa tadi? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum subuhnya saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya, Pak. Tetapi apa yang terjadi? Sambutan kita, sambutan masyarakat,
Bukan jamaah sini, bukan, ya. Daerah Samudra Hindia. Kira-kira begitu, Pak. Ketika seseorang lemah di dalam menyambut seruan-seruan Allah, khairum minad dunya wa ma fiha, biasa-biasa saja, itu artinya iman kita, iman saya dalam keadaan tidak baik-baik saja. Karena nggak bisa menangkap yang nggak kelihatan tadi. Beda dengan sahabat ketika Rasul mengatakan laqad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Gegap gempita, sukacita sahabat menyambut itu. Bulan keberkahan, bulan dilipat gandakannya amal-amal. Baca Quran alif lam mim tidak dihitung satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sahabat ngerti betul tuh Pak, karena imannya nyala Pak. Jadi ketika Rasul menginformasikan yang tidak kelihatan, disambut oleh mereka Pak, para sahabat. Seperti kita menyambut 100 juta itu. Itulah pendekatan bagaimana sih mengukur iman kita, memenuhi seruan-seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita harus berangkat terbang naik pesawat jam 10 pagi, kira-kira jam berapa di Bandara Soekarno-Hatta kita? Ketika kita harus pulang kampung ke Jawa, ke Surabaya, dan kemanapun, Jawa Timur, Jawa Tengah, kereta di Gambir jam 9 pagi. Jam berapa kita di stasiun Gambir? Jam berapa di stasiun Senen? Janji sama dokter jam 7 pagi, jam berapa sudah ada di ruang tunggu dokter? Pasti lebih awal dari jam yang ditentukan itu. Betul. Ketika azan zuhur dikumandangkan Allahu Akbar, kita lagi ngapain di mana? Entar aja ya Allah. Entar aja ya Allah. Naik pesawat buru-buru takut ketinggalan pesawat, padahal tiketnya 500-600 ribu. Kereta api 300 ribu, 700 ribu, takut kehilangan uang itu. Seruan Allah Subhanahu wa ta'ala kita anggap angin lalu. Akhirnya salat zuhur kita 2:30. Itulah posisi iman seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nilai kita hari ini dalam pandangan Allah sangat ditentukan bagaimana kita menyambut Ramadan, bagaimana bertarawih kita, bagaimana baca Quran kita. Kalau hari ini hari ke-9, paling tidak hari ini kita sudah 9 juz mestinya. Kalau sekarang belum juz ke-9 atau belum 9 juz, ada sesuatu yang hilang Pak. Apalagi kita tidak merasa menyesal ada yang hilang. Waduh, harus sudah 9 juz, saya baru 7, saya baru 6, ya Allah. Kalau masih ada rasa itu, alhamdulillah. Tapi kalau biasa-biasa saja, kalau sempat baca Quran, nggak sempat nggak apa-apa. Kalau model yang seperti itu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, imannya mati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan iman-iman kita semua di bulan Ramadan ini. Selepas Ramadan menjadi iman yang hidup, iman yang bersih, iman yang cerah untuk menyambut seruan-seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu jamaah sekalian, mohon maaf lahir batin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.